Selamat malam, kembali lagi dengan Bos Sangdaikus yang akan mengulas saham-saham under 200 yang potensi cuan luber-luber dengan konsisten profit 10% setiap hari. Dan kali ini kita akan mengulas saham-saham di tanggal 22 Agustus 2022 pada awal pekan di hari Senin. Oke, sebelum kita mengulas saham-saham, kita lihat dulu ulasan saham-saham sebelumnya. Nah, ada ulasan saham sebelumnya. Kita lihat adalah Mets. Bagaimana Mets hari ini? Wow, masih lanjut kenaikannya 11,7% di harga 476, masih mendominasi. Selanjutnya adalah Toys. Untuk Toys hari ini minus 6,6 ya, di harga 93. Oh, sangat disayangkan. Lalu selanjutnya adalah KRYA. Wow, KRYA hari ini naik 27%. Wow, ya kita sudah keluar ya, ternyata dia naik lagi. Dia sempat minus 6%, ternyata ya naik tinggi. Kita nggak tahu besok apakah lanjut naik tinggi atau bagaimana. Tapi yang jelas ini adalah potensi yang sangat besar yang saya lewatkan secara pribadi ya. Sangat disayangkan tapi tidak masalah. Oke, ternyata KRYA menjadi saham yang tertinggi hari keduanya. Itu kenaikan 27% di harga 206. Secara weekly masih lanjut, monthly juga masih lanjut. Jadi ini tadi saya pikir masih sideways dulu, baru habis itu lanjut naik. Ternyata digiling. Dia jam berapa naiknya? Kita lihat di sini. Nah, dia di jam 2 ya. Dia di jam 2 naik. Nah, tidak ada yang tahu kenaikannya akan seperti ini. Tapi ini sungguh luar biasa. Oke, seperti itu. Jadi kalau saya sih mungkin masih ada potensi untuk KRYA. Selanjutnya adalah AHAP. Kita kasih dulu notesnya. KRYA ya. Kita lihat KRYA besok seperti apa. Nah, selanjutnya adalah AHAP. Oke, untuk AHAP kali ini kenaikannya 17% di harga 117. Jadi ini adalah kenaikan yang kedua setelah kemarin sebelumnya itu naik 3%. Harga tertingginya itu 133. Kalau dilihat secara daily masih ada potensi untuk naik ya. Secara weekly aman dan terkonfirmasi untuk uptrend. Secara monthly juga terkonfirmasi untuk uptrend. Jadi ini adalah saham yang lumayan enak untuk dimasukin. Bukan enak, memang seru ya. Seru. Selanjutnya adalah Chen. Bagaimana kondisi Chen? Oh, Chen ini kenaikannya 14%. Dia sempat naik ke 18%, tapi closing di 14% di harga 194. Dia secara daily sih masih uptrend. Nah, harga tertingginya itu di 268. Secara daily uptrend, secara monthly juga uptrend, pernah menyentuh harga 400.
secara monthly masih belum tentu ya. Jadi chain ini masih ada potensi untuk naik. Kita chain ya. Tadi saya sempat lupa, kita lihat dulu IHSG kita hari ini seperti apa. IHSG untuk hari ini minus ya, 0,90. Jadi kalau besok masih minus, masih ada potensi untuk saham apa tadi, saham KRYA. Oke, selanjutnya adalah Globe. Oh, ini saham yang juga lumayan sering menarik. Globe, kalau dilihat dari sini ya 30%, tapi dia paling cenderung itu membuat jarum panjang. Nah, hari ini kenaikannya 9% di harga 144, dan posisinya uptrend secara daily. Harga tertingginya pernah menyentuh 268. Kalau persentase profitnya tadi sudah saya tunjukkan itu bisa 30. Nah, secara weekly juga masih uptrend ya. Nah, weekly-nya pernah menyentuh 480, bahkan bisa sampai 84%. Itu weekly. Monthly-nya juga tipis-tipis. Monthly-nya yang masih belum meyakinkan apakah lanjut naik atau turun. Kalau kita lihat sih, ini bisa sampai menyentuh 200% per monthly-nya. Jadi, tapi ini membentuk jarum panjang. Jadi, masih belum yakin apakah secara grafik untuk monthly-nya turun apa naiknya. Oke, seperti itu Globe. Kalau saya sih masih belum Globe. Selanjutnya adalah Dewi. Nah, untuk Dewi hari ini kenaikannya 9% di harga 200-an, dan kita lihat ya, dia masih uptrendnya, dan secara weekly juga uptrend, monthly juga uptrend. Nah, harga tertingginya itu di 230, dan dia sudah menunjukkan harga tertingginya, dan tidak tahu apakah lanjut naik atau turun. Ya, kali ini saya mencoba tetap fokus untuk mengulas saham karena ya sangat sulit yang menerima KRYA tadi yang sudah saya cut loss minus 3%, tapi tiba-tiba naik dia 30%. Itu what, ada apa yang salah? Sebenarnya dia juga masih menunjukkan posisi uptrendnya, tapi sayang sekali ya, uptrendnya tidak dikasih turun dulu, langsung dibabat habis saja dia naikkan, dan saya ke skip gitu dan ketinggalan. Jadi memang secara pribadi berat beban, dan secara psikologis juga ya saya kena serangan mental gitu. Kenapa di saat saya tahan dia malah turun, tetapi di saat saya mau sudah jual dia malah naik terbang tinggi. Dan ketika ya malah sebaliknya ya, kadang yang terjadi juga ketika saya tahan ya seperti itulah, ditahan turun dibuang naik. Jadi kita nggak tahu ya, tapi yang tahu rezeki cuman yang maha tahu saja. Oke, kita coba bahas PKPK. Ya, PKPK ini kemarin sudah saya lihat. PKPK ini kemarin sudah saya lihat kenaikannya hari ini 9% di harga 218, dan secara daily masih uptrend. Jadi ini saya lihat cuma dilihat doang ya, tidak diserok.
sementara saham saya yang lainnya sih malah anjlok minus 6%. Oke, nah PKPK ini di harga tertingginya itu 272 secara weekly, dan trennya juga masih uptrend, ini baru aja muncul. Dan Morley juga ternyata sudah jenuh beli dan ini mau atraksi jual, cuman masih mencoba menolak ya, dia menolak jual, dia masih membeli di sini. Makanya dia harganya naik sampai 9%, 9,5%. Kalau saya sih ya, kalau saham ragu-ragu seperti ini ya, saya tinggalkan aja dulu, saya nggak peduli. Kita peduli dengan saham-saham yang sudah pasti-pasti saja. Nah, sulit. Nah, sulit ini juga saham yang kita lihat, yang saham yang saya ambil itu Slis, bukan sulit. Nah, Suli hari ini kenaikannya 9%, di harga 83. Dia sih sepertinya sudah jenuh beli dan ini sudah mulai menunjukkan aksi jualan. Secara daily sih seperti itu, indikatornya menunjukkan seperti itu. Nah, secara weekly-nya ini dia masih menunjukkan uptrendnya dan pernah menyentuh harga 142. Untuk monthly-nya juga uptrend dengan konfirmasi, cuman ini sideways panjang ya, jadi ya akan ada masalah. Yang jadi perhatian adalah bahwa daily-nya dia sudah menunjukkan jenuh beli dan ya sudah mencapai harga maksimal. Mungkin ini hanya pancingan saja lalu diserap ke bawah. Oke, berarti artinya ditinggalkan saja dan kita akan mencari saham yang lain. Yang selanjutnya adalah KKS Kikis. Untuk Kikis hari ini kenaikannya 15% dan dia menunjukkan uptrendnya. Secara weekly juga uptrend, secara monthly juga uptrend, tapi ini karena saham baru tidak ada indikator yang membatasinya. Ini juga termasuk saham yang enak, aman. KKS ya, KKS catat KKS. Untuk di koleksi saja. Selanjutnya adalah PNBS ini apakah dia baru bangkit? Hari ini kenaikannya 5%, di angka 76 secara daily. Ini beger, harga tertingginya itu 102 dan berdasarkan indikator dia uptrend secara daily, secara weekly juga dia sudah menunjukkan jenuhnya dan tahu ya ini akan bangkit lagi. Harga tertingginya itu 174 secara weekly, secara monthly dia juga harganya tertingginya 174 dan weekly-nya masih sudah menunjukkan pembalikan arah tapi masih belum dikonfirmasi. Untuk di zero selanjutnya adalah Jawa ini adalah saham pemenang Mr. Belpin dan kita lihat dia menyentuh harga 26 tapi dibanting ke 5%. Saya yakin juga bantingannya ya cukup kencang ya, dan secara daily dia masih belum dikonfirmasi. Dia sudah menunjukkan pembalikan arah tapi kita nggak tahu pembalikan arah ini karena memang benar-benar balik atau karena ada pompoman. Secara weekly juga sebenarnya sudah bagus dan menunjukkan trennya dan harga tertinggi itu 356, sekarang harganya 144, tapi untuk monthly-nya ya kurang menarik, kurang cakep dia untuk di koleksi. Nah, ini lagi-lagi Thais. Di sini Thais 4%.
Di sini TAIS 4% di harga 222. Dia menunjukkan uptrendnya. Secara weekly juga uptrend, pernah menyentuh harga 400, dan secara monthly juga uptrend sama ya 400 juga. Nah, ini juga lumayan ya guys, dia sudah beberapa kali naik, tapi ini hati-hati jamnya panjang-panjang. Kalau saya sih masih suka ya tesnya, kadang ya begitu, kadang mood datang, kadang mood pergi, ya nggak tahu itu adalah ciptaan Roh Kudus atau memang saya yang sudah pikun. Selanjutnya adalah IPAK. IPAK kemarin sudah kita lihat ya, untuk IPAK kenaikannya ini 8% dan closing di 4% di harga 119. Secara daily sih berdasarkan indikator dia sudah jenuh beli, sudah mulai atraksi jual, dan secara weekly dia masih saat harga tertingginya itu 386. Secara monthly juga dia sudah melakukan pemberian A tapi masih belum dikonfirmasi. Seperti itulah untuk TAIS. IPAK. Oke, selanjutnya adalah Luci. Wow, Luci pemain baru. Dia ya ini kenaikannya 3% di harga 202 dan dia masih menunjukkan down, masih belum konfirmasi untuk uptrendnya. Dan secara weekly juga sideways uptrendnya, tapi ya sudah konfirmasi. Ya bisa kita bilang dailynya yang kurang bagus ini Lucia, tapi weekly dan monthly-nya menarik. Nah, Lucy ini akan menjadi saham terakhir yang akan kita ulas. Kita kasih catatan saja untuk Lucy. Dan ini akan menjadi saham terakhir yang akan kita bahas. Semoga saham-saham yang saya bahas ini bermanfaat buat kita semua dan menjadi amal ibadah supaya bisa cuan konsisten 10% setiap hari. Tidak apa-apa, rezeki sudah ada yang ngatur dan hanya yang maha tahu, yang tahu saja. Selamat malam, sampai bertemu kembali.